Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kali ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Dan firman Tuhan kali ini saya beri judul Akibat Disertai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, siapa yang tidak mengenal tokoh seorang bernama Yusuf, ya? Kisah ini diceritakan dari masa kanak-kanak, ya, kita berada di sekolah minggu sampai remaja, pemuda, dan dewasa. Dan ini merupakan firman Tuhan yang dahsyat dan sungguh luar biasa, menjadi berkat bagi semua kalangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kali ini saya kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar dahsyat ini, benar-benar luar biasa. Ini sebuah realita kehidupan orang percaya yang disertai oleh Tuhan, ya. Dampaknya, akibatnya begitu dahsyat dalam kehidupan ini. Nah, kalau itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, kalau kita adalah orang-orang percaya yang disertai oleh Tuhan, saya sangat-sangat percaya bahwa 3 akibat ini akan kita nikmati, ya. Ketiga dampak ini akan kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, yang pertama, akibat disertai oleh Tuhan, yaitu disukai semua orang. Teks kita berkata di dalam ayat yang keempat, Yusuf mendapat kasih tuannya. Ketika Potifar melihat bahwa Yusuf itu, ya, disertai oleh Tuhan, dan ada hal-hal yang menyenangkan hati tuannya, sehingga hal inilah yang membuat apa? Yusuf disukai oleh tuannya. Bukan karena Yusuf seorang yang kaya, bukan karena Yusuf punya pekerjaan atau usaha yang lebih, tetapi dia hanya seorang budak, saudaraku. Dia seorang dikatakan bisa menjadi seorang pembantu rumah tangga saja yang mengurus pekerjaan-pekerjaan di dalam keluarga Potifar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, tetapi ketika Tuhan menyertai Yusuf, ya, apa yang terjadi? Akibat yang pertama, Yusuf itu disukai oleh tuannya. Dia disukai oleh Potifar yang adalah majikannya. Dia disukai oleh Potifar yang adalah tuannya. Bapak Ibu Saudaraku, untuk disukai oleh sesama saja begitu sulit, apalagi disukai oleh bos atau pimpinan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kuncinya adalah supaya apa? Supaya kita disukai oleh semua orang adalah hidup kita disertai oleh Tuhan. Disukai bukan nanti kita ganteng, disukai bukan nanti kita cantik, ya. Kalau muka kita pas-pasan, ya, seperti aplikasi-aplikasi yang ada di TikTok itu, ya. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita pengen tampil cantik, kita pengen tampil ganteng, kita pengen tampil mulus, ya, kita pengen tampil bening seperti itu. Supaya apa? Menerima banyak like, menerima banyak suka. Saudara, ketika bertemu dengan kenyataannya, wah, rupanya seperti ini dan ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukan karena tampilan fisik, agar supaya apa? Kita menerima disukai oleh orang, ya. Yang kedua, bukan karena juga kita nanti terkenal, ya, menjadi artis, menjadi atlet terkenal, atau ya menjadi pimpinan sebuah perusahaan, ya, menjadi bos seperti itu, ya. Nah, memiliki kedudukan atau memiliki jabatan, bukan itu nanti kita bisa disukai oleh semua orang. Nah, atau yang ketiga, karena kita punya harta banyak, karena kita kaya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukannya banyak, ya, di media-media sosial, ya, tidak sedikitlah orang-orang yang sukses, artis-artis, bahkan sekarang tiktoker gitu, ya, membagi-bagikan harta, membagi-bagikan gift. Supaya apa? Oh, dia bilang, ikuti saya akan bagi-bagi. Ikuti saya supaya like saya, supaya saya akan membagi-bagikan ini, ya, baik uang, benda-benda atau materi-materi lainnya sekalian, ya. Bukan karena nanti kita banyak harta, kita kaya. Coba kalau kita tidak kaya, apakah masih ada orang yang mau menyukai kita? Dan yang berikutnya, saudara, disukai karena apa? Kita pengusaha besar, ya. Kita latar belakang dari anak orang kaya. Waduh, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan,
Jika seperti itu, hanya sedikit orang yang bisa memiliki kesempatan untuk disukai. Tetapi berbeda dengan Yusuf, ketika Tuhan menyertainya, yang terjadi apa? Dia disukai oleh pimpinannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan ini kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, supaya apa? Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, ya, apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menyertai, kalau Allah menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Bapak Ibu pasti disukai oleh semua orang, bahkan oleh orang-orang besar sekalipun, oleh pimpinan sekalipun akan menyukai Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai ketika kita datang orang berkata, wah ini dia beang kerok datang lagi. Atau ketika kita datang orang berkata, wah ini dia pembuat onar datang lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tentu kita tidak mau kan bahwa kita dicap sebagai orang apa? Yang tidak disukai, sebagai orang yang membuat onar, sebagai orang yang menimbulkan masalah, ya. Tetapi mari kita mengejar apa? Supaya kehidupan kita yang singkat di tengah-tengah dunia ini, ya, kita disukai oleh semua orang, bahkan oleh pimpinan kita di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, baik itu pekerjaan-pekerjaan yang simple, baik itu pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan dalam tanda kutip rendahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sama seperti Yusuf, dia hanya seorang pembantu, bahkan statusnya sebagai budak, namun apa? Tidak membuat dia tidak disukai oleh semua orang atau tidak disukai oleh pimpinannya, tetapi malah apa? Potifar menyukai apa yang ada pada Yusuf. Ya, karena apa? Tuhan Allah menyertai Yusuf. Akibat yang pertama adalah kita disukai semua orang. Yang kedua, akibat disertai oleh Tuhan, dipercayai oleh orang lain, dipercayai oleh pimpinan. Pada ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Jadi dia tidak perlu lagi mengurus ini dan itu, dan tidak perlu terlibat lagi dalam pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya atau tanggung jawabnya sebagai kepala penjara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Yusuf, ya, berada di rumah Potifar sebagai budak, ya, Tuhan menyertainya dan dia dibuat disukai oleh Potifar. Tetapi kini ketika dia berada di dalam penjara, katakanlah di tempat yang negatif, ya, di situ tempat para tahanan, para penjahat. Tetapi apa dikatakan? Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Tuhan menyertai Yusuf, ya, karena Yusuf memang tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan, dia ditangkap karena fitnah dari istri Potifar tadi itu, ya, akibatnya dia dipenjarakan. Nah, tetapi ketika dia berada di dalam penjara, dikatakan sebagai firman Tuhan, Tuhan itu menyertai Yusuf, ya, sehingga apa? Kepala penjara mempercayakan semua tahanan yang ada di dalam penjara itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kalau Tuhan menyertai kita, akibat yang kedua adalah kita dipercayai orang lain, bahkan dipercayai oleh pimpinan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini begitu dahsyat. Saya sangat-sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, membuat saya apa? Mengoreksi hidup saya kembali, supaya apa? Mempertajam kehidupan saya, disertai oleh Tuhan, supaya apa? Dikasihi atau disukai oleh semua orang, dipercayai oleh semua orang, bahkan oleh pimpinan, bahkan oleh orang-orang terkenal, kita boleh dipercayai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Lukas pasal 16 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan mau mengatakan barang siapa bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan juga. Dia akan dipercayakan juga
dia akan bertanggung jawab juga pada perkara-perkara yang besar. Matius pasal 25 ayat 21 ya, tentang talenta. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Pujian diberikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab, bukan karena pekerjaan itu besar, bukan dipercayakan langsung dengan hal-hal yang besar, tanggung jawab yang besar, tetapi dimulai dengan hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mulailah, belajarlah ketika kita disertai oleh Tuhan. Yang kedua, kita dapat dipercaya oleh orang lain, bahkan oleh pimpinan kita. Bahkan hal yang sekecil apapun, ambillah tanggung jawab itu. Buatlah yang sebaik mungkin. Karena apa? Itu akan bermanfaat ya, ketika kita melakukannya dengan baik, kita akan menerima kepujian karena kita dapat bertanggung jawab dengan perkara yang kecil, sehingga kita akan diberkati dengan perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tahun ini ya, hidup kita disertai oleh Tuhan, sehingga dampaknya dapat terlihat. Kita dipercaya oleh pimpinan kita. Dimanapun Bapak Ibu bekerja, dimanapun Bapak Ibu berusaha, pimpinan-pimpinan akan memberikan tanggung jawab kepada Bapak Ibu. Asalkan kita disertai oleh Tuhan, akibatnya adalah kita dipercayai oleh orang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ayatnya yang kedua B dan ayatnya yang ketiga, yaitu apa? Akibat disertai oleh Tuhan ya, segala pekerjaan kita selalu berhasil. Amin. Segala pekerjaan kita selalu berhasil. Ayat 2, menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Pada ayat yang ketiga, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan yang terakhir di ayat yang ke-23 bagian B, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ini jaminan daripada Tuhan. Bagian firman Tuhan ini ditulis 3 kali ya, dirangkaikan atau disepadankan dengan kata apa? Tuhan menyertai Yusuf menjadi dan menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuhan menyertai Yusuf, apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kata Yusuf itu diganti dengan nama saudara, Tuhan menyertai saya atau kata saya, maka menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dahsyat Bapak Ibu ya. Tuhan menyertai saya, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang saya kerjakan. Wow, haleluya. Itu perkataan iman, tapi itu juga janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, akibat disertai oleh Tuhan, poin yang ketiga yang begitu dahsyat dan luar biasa, menjadi berkat bagi kita pada tahun ini adalah segala usaha kita, segala pekerjaan kita selalu berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, akibat disertai Tuhan, yang pertama, disukai oleh semua orang. Yang kedua, dipercaya oleh orang lain. Dan yang ketiga, segala usaha atau pekerjaan kita selalu berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.